Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil akhir, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya, terutama hidayah iman Islam dan segala anugerahnya, sehingga sampai hari ini kita masih bisa untuk mendapatkan nikmatnya, bisa beraktivitas. Dan sholawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para pengikut-pengikutnya. Anak-anak dari kelas 10 sampai kelas 12 yang saya cintai, saya banggakan, dan selalu kita doakan semoga mendapatkan rahmat Allah. Tetap semangat dalam belajar walaupun kita belum bisa untuk bertatap muka. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah yang tinggal beberapa hari lagi, tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Mari di 10 hari yang awal mulai tanggal 1 sampai besok tanggal 10, ini hari-hari yang amat sangat dicintai oleh Allah untuk beramal soleh. Sebagaimana Ibnu Abbas meriwayatkan. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al amal salih fihi nahabilallah. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai dibanding 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian sahabat bertanya, faqala ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah? Faqala wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi amalihi wa lam yarji min dzalika syai'. Kecuali seseorang, sahabat bertanya, tidakkah jihad di jalan Allah? Tidak juga jihad di jalan Allah. Kali seseorang yang keluar dengan hartanya dan jiwanya kembali tidak apa-apa. Nah, mulai tanggal 1 sampai besok tanggal 10, maka kita perbanyak beramal solih. Nah, dan puncaknya besok tanggal 10 yaitu kurban. Nah, bagi anak-anak yang keluarga sudah mampu berkorban, bersyukurlah, alhamdulillah diberi kesempatan untuk berkorban. Yang tidak apa? Masih banyak amalan yang lain. Kita perbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ucapan la ilaha illallah. Dan yang lebih penting lagi bagi kita, tanggal 9 Dzulhijjah, itu adalah hari Arafah, di mana saudara-saudara kita yang sedang di tanah suci melaksanakan wukuf. Walaupun untuk kali ini Indonesia tidak mengirimkan jamaahnya karena adanya COVID. Maka bagi kita yang tidak haji, disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Di mana dalam satu hadis riwayat Muslim, sahabat Abi Qatadah Al-Ansari, berarti sahabat dari kaum Ansar Madinah, beliau meriwayatkan hadis an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an sami yaumi Arafah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya puasa di Arafah, maka beliau menjawab, faqala yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah melebur dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang.
Maka mari, sayang sekali kalau kita enggak puasa di tanggal 9 setahun sekali. Dan ini bertepatan hari Khamis. Maka yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian hari Kamis itu puasa Arafah, insya Allah dapat pahala double ya. Karena kalau tidak Arafah, dia sering puasa Kamis. Dan pas Kamis Arafah, insya Allah mendapatkan pahala karena kebiasaan berpuasa. Nah, di situ fadilahnya melebur dosa 2 tahun ya, setahun yang telah lewat, setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil, dosa yang tidak ada hukum had, atau berkaitan hak manusia, tidak bisa. Umpamanya kita berhutang, tidak bayar, mungkin orangnya sudah bosan lagi ke kita. Wah, semoga dengan ini dosa tidak. Jadi dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan hak, dosa kecil. Ya, maka ingat ya, malam Kamis kita sudah ingat bahwa besok harus puasa hari Arafah. Ya tetap seperti kayak puasa Ramadan, malam disunahkan sahur. Seandainya lupa kali tanggal 9, semoga tidak ya, karena sudah kita ingatkan, itu teruskan saja. Bahkan kalau puasa sunnah kan bisa niatnya mendadak. Nah, kalau Imam Ahmad rahimahumullah, beliau mempunyai pendapat tanggal 9 pagi habis subuh sudah mulai bertakbir. Nah, kalau Idul Adha itu ya, takbirnya bisa mulai tanggal 9 pagi sampai tanggal 13 hari tasyrik ba'dal asar. Kalau Idul Fitri kan mulai malam 1 Syawal, terakhir Ramadan matahari terbenam, besok tanggal 1 mulai takbir sampai khatib naik mimbar. Nah, kalau Idul Adha tidak. Nah, kemudian ya ketika Idul Adha ini ya, mau sholat disunahkan agak pagi kita berangkatnya. Tidak usah makan dan minum terlebih dahulu. Karena Rasulullah sendiri ya, ketika Idul Adha beliau berangkat agak pagi. Jadi di dalam hadis disebutkan wa an Abi Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahruju yaumal fitri hatta yat'amu hatta ama wala yat'ama yaumal adha, kata Saliyah. Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dari Ibnu Buraidah semalam beritanya dari bapaknya, beliau berkata, adalah Rasulullah keluar di Idul Fitri, tidak keluar di hari Fitri, sehingga beliau makan terlebih dahulu. Dan beliau tidak makan ketika Idul Adha. Bahkan sampai pulang beliau waktu nyembelih kambing, mengambil hatinya untuk dimasakkan, beliau makan dengan itu. Nah, kemudian ketika Idul Fitri ini kan Idul Adha ya, saya berharap anak-anakku semua ikut salat, semua ikut datang ke tempat salat. Kalau karena COVID ini kemudian salatnya di masjid atau bahkan tidak mungkin di masjid, ya silahkan salat 2 rakaat. Ya. Jadi kalau untuk salat Id yang haid pun diharapkan keluar, dia tidak ikut salat. Tapi untuk apa? Nah, sahabat putri yaitu Ummu Atiyah meriwayatkan satu hadis. Wan Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat umirna an nukhrija al-awadiqa wal khuyadha fil idaini yashhadna al-khaira wa ta'watal muslimin wa ta'zilu al-khuyadu al-khuyadul musalla muttafaq alaih. Dari Ummi Atiyah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita pingitan atau gadis-gadis pingitan, orang yang haid di 2 hari raya, untuk menyaksikan apa? Kebaikan dan dakwahnya orang Islam. Dan orang yang haid itu
menyendiri atau menjauh dari tempatnya sholat. Untuk apa? Untuk syiar. Tetap disunahkan bertakbir ketika mau sholat id, bahkan keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk syiar Islam. Kemudian untuk menyaksikan dakwahnya umat Islam, untuk mendengarkan khutbah. Ini ya sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian ya, pulangnya kalau bisa jalannya tidak sama. Berangkat lewat jalan ini, kemudian ini ya. Jadi sekali lagi, saya berharap diingat betul untuk anak-anakku yang tercinta, mulai kelas 10 yang belum pernah sama sekali kitab tatap muka, kelas 11, kelas 12, sudah sering kita ingatkan, jangan lupa besok tanggal 9 hari Kamis disunahkan untuk puasa hari Arafah. 1 hari saja. Saudara kita yang bisa kesempatan haji, puasa itu wukuf. Nah, kita yang tidak wukuf, karena puasa Arafah bukan untuk yang sedang haji, disunahkan untuk berpuasa. Sehari saja. Yang sekali lagi fadilahnya menghapus dosa 2 tahun. Saya berharap pertanyaan yang singkat ini menjadi motivasi untuk melaksanakan syiar Islam. Bukan untuk Allah, bukan untuk Bapak Ibu guru, tapi untuk diri kita sendiri. Dan pasti ada manfaatnya jasmani ataupun rohani ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Terima kasih atas perhatian anak-anakku yang tercinta. Semoga kita betul-betul diberikan nikmat kesehatan untuk melaksanakan sunnah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.